Sok ini arek mau bupati ka mana ayo nengok ayo. Ayo Pak jempol Pak. Lumayan jempol. Ayo. Bupati, anu ketola yuk tadi. Oh ayo ka mana bener ya? Ayo. Nanti semua kita injak dari sini dan kita laporin ke Pak Bupati. Sana dulu. Dibantu. Ini kapan salah Pak Cok? Mangga abi. Tadi yang rubuh dulu katanya. Ayo ini dulu ya Bu ya. Ya nanti kan balik lagi. Ayo Bu, ayo mangga Ibu. Pak. Malas sur gini. Mana ya? Tadi saya sudah kasih sedikit bantuan Pak Bupati. Tapi nanti sore saya sudah hubungi Bu Pega sama pihak Medisada sama Bu Pega di DPK sama ini nanti siap. Nanti sore akan bikin. Siap. Siap Bupati. Jadi langkah-langkah untuk kepentingan dari usaha juga kita upayakan. Karena kan kalau ngambil dari Jinsos terbatas. Kalau di kita yang terdampak paling parah itu 2 desa aja Pak Bupati. Cipayung sama Laman Sari. Yang lain sih kayak Jati Baru, Bandung Baru, Kalasari, cuma Ini. Pak. Mana rumahnya? Oh ini rumahnya. Ini kan ada kayaknya dibangun. nanti ada juga program dari Basar itu bisa kalau Ya udah itu Pak Camat kan lebih tahu. bisa Bu. Pak. memang di kita masyarakat yang tradisionalnya kondisinya hampir lebih dari 30% di sepanjang kali itu kondisinya seperti Bapak deh. Di Laman Sari nggak jauh beda. Kasihan. Ini harus dapat Apa lampu nih. Siap. Kotoran barang ya. Iya pimpinan yang lebih parah dari ini udah banyak. Banyak. Ada logistik. Karena di kita kan banyak buruh tani, sementara lahan pertanian. Terus kan lihat bangunannya banjir lagi. Ini kalau udah selesai banjir juga nggak bakal bisa Pak. Nggak bisa, Pak Bupati. Siap, betul. Betul, Pak Bupati. Setiap, cuma ini yang paling parah Pak Bupati. Kita Ini kalau ada air itu ngalirnya kemana? air dari kali ke Oh dari sana limbah ke sini ya? Iya, gitu Pak Bupati. Sumber airnya dari tadi. Berarti di sini harus Kalau dibangun air di ini mah aliran sungainya. kali Ganu dibuka tetap banjir. Ini mah paluran di sana. Kiriman, Iya. ini banjir kiriman dari kali Ganu. Kalau kali Ganu dibuka udah banjir. Langganan kalau nggak kali Ganu Sumbernya yang dibuka tadi udah itu banjir. mungkin itu kita harus lebih tinggi lagi mungkin. Iya. Supaya bisa menghalau ke arah jalan Kalau kita. kalau logika kan dari sana limbas kalau Ya. banjir di Ya. sini kan ngendap nih. Betul. Jadi dibuat bangun drainase gitu. Ya. Nah, kalau nggak dari anggaran desa nggak cukup ya dari pemerintah nih dimasukin aja ke Nah, sini. ya ini kita masukkan aja. Kalau terkait Citarum kan pernah ada perbaikan. Nah ini kan anak kali Citarum, intinya kami dari pemerintahan desa ingin mengadakan adanya kali Cibet, anak kali Citarum itu dirapikan. Iya provinsi. Sebenarnya solusinya harus normalisasi Pak Iya, Bupati. itu. Ya udah normalisasi. Siap. Itu udah kita status dari Iya Pak Daniel. Itu solusinya normalisasi. Nah, kalau enggak kita akan seperti ini terus. Iya, beginilah. Camat ya. Udah capek ya. Udah menjadi kewajiban. Namun banjir wae ulah bakal yang jadi kepala dinas. Kampanye tuh saya normalisasi sendiri. Baru sehari 2 hari udah pulang sampah. Ada sekat perumahan mana tuh ya? Yang perumahan yang gede itu. Cirang Timur ya itu ya kalau nggak salah. Yang ujungnya lurus terus boleh ke kanan lagi ya. Oh itu Sekarang mah. tadi kan Pak Bupati. Tapi Cikarang Timur. Sekarang tadi Cikarang Timur. Pak. Iya benar. Ada Jalan Timur. Itu normalisasi. Buat aturannya pelang di situ. Dilarang membuang sampah. Besok penuh lagi. Pak Bupati. Pak Bupati ini, Pak Bupati. Bah itu. Rumahnya baru kena banjir ya? Banyak Udah nggak apa-apa. Nih. apa ya?
akhirnya kita masuk satu persatu ke rumah warga. Ada hikmahnya. Jadi kejadian banjir ini ada juga rumah warga yang sudah tidak layak pakai. Nanti saya sudah menekankan ke Pak Camat untuk pendataan. Nanti kita ada program 100 hari kerja untuk Ritulahu. Nanti itu jadi salah satu hal yang memang harus kita bangun di rumah warga seperti Cikarang. Ada rumah yang rusak atau apa? Rumahnya sudah, mohon maaf, ya tidak layak pakai. Kena banjir, langsung tidak sesuai dengan ya yang memang harus kita tinggali. Pak Bupati, hari ini sendiri ada berapa yang masih terdampak banjir Pak untuk wilayah Bekasi Pak? Ada 24 desa dari 23 kecamatan itu yang tidak terkena banjir, ada 7 kecamatan. Totalnya ada kisaran 24 desa, 40 titikan. Bantuan apa aja Pak yang sudah disalurkan ke warga yang Ini kan terdampak semua banjir? TNI Polri membantu. Semua penggiat peduli lingkungan membantu. Ada camat kita sudah atensikan di setiap kecamatannya, dan tadi kita dengan BPBD kita sudah meeting menaikkan status tangkap darurat. Artinya ketika status itu dinaikkan, kita ada anggaran untuk dialokasikan untuk bantuan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi yang kena banjir. Kalau ditaksi dari total kerugian sendiri Pak secara materi Pak? Saya belum ada taksiran kerugian yang alhasil dari dampak banjir di sini. Kalau yang terdampak berapa ribu Pak? Kisaran 61.000 lebih, 61.000 lebih. Itu ada yang mengungsi berapa? Yang mengungsinya ada 48.000 jiwa, 248.200. Pak, potensi ini masih bisa berlanjut nggak sih Pak? Banjir ini masih Ya bisa? makanya tadi itu kan saya meeting, jangan seolah-olah itu apa kata gubernur pun ketika ada bencana alam, bantuan sembako, tapi kita para pemangku kepentingan dan juga masyarakat harus ada kesadaran bahwa jangka panjangnya itu nanti pembangunan itu harus dianalisis dampak lingkungannya lebih spesifik lagi, supaya nanti tata ruang yang tadinya pertanian kok bisa dibangun seenaknya jadi perumahan, ya kan, bisa dibangun jadi ruko. Akhirnya ketika misalkan hujan itu harus jadi ruang buat naungan air, jadi limpas ke pemukiman. Karena memang wajar gitu kan. Kadang juga ada reklamasi, ya kan, perubahan lahan darat jadi air jadi darat. Gitu. Bupati menggerakkan dapur umum Pak Bupati? Sudah akan kita gerakan sehari 2 hari ini. Tapi dapur umum pribadi itu mandiri, namanya itu yang dibuat oleh masyarakat yang terkena banjir. Ada korban jiwa nggak Pak Bupati? Nggak ada sih, selama ini laporan nggak ada. Pak, selama tanggap darurat ini apa yang diprioritaskan pemerintah daerah Pak untuk masyarakat sekitar? Keamanan, kenyamanan, karena memang yang terkena banjir ini bukan semua orang dewasa. Ada ibu hamil yang harus perhatian khusus, ada balita, juga ada anak kecil. Jadi kalaupun memang mereka ngungsinya di mana, saya sudah tegaskan, secure ini diutamakan, harus ada perhatian, harus ada patroli. Jadi kalau bisa pun nanti bantuan turun di setiap desa, di setiap kecamatan, lebih memanusiakan manusia. Jadi kalau misalkan di satu kakak itu tidak ada yang muda, ya itu juga repot dengan keadaan setelah banjir, mending diantarkan door to door kepada rumah-rumahnya. Ini saya mengimbau ke Pak Camat. Pasca banjir ada yang sakit, berapa yang tercatat? Kalau yang sakit tercatat sudah ada penanganan, cuman datanya saya tidak tahu lebih spesifik. Pak, si anggaran tanggap darurat apa dialokasikan selain ke bantuan kemana Pak? Baik infrastruktur apa usaha normalisasi? Itu nanti aja mungkin nanti dijawab. Yang pasti kita tadi menaikkan status, kita musyawarah yang Forkopimda disetujui kita naikkan supaya ada anggaran untuk membantu yang diperlukan masyarakat.